Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Nadira Putri, NPM 110218138 dari Hukum Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi restrukturasi pembiayaan pada perbankan syariah. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Selanjutnya mengenai pembiayaan bermasalah. Walaupun produk perbankan syariah bervariasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, masih juga terdapat adanya permasalahan, khususnya untuk produk di bidang pembiayaan. Dalam setiap statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Indonesia, dapat dijumpai istilah non-performance financing yang artinya sebagai pembiayaan tidak lancar, mulai dari kurang lancar sampai dengan macet. Pembiayaan bermasalah tersebut dari segi produktivitasnya, yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank sudah berkurang dan menurun dan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank sudah tentu mengurangi pendapatan memperbesar pembiayaan pencadangan yaitu PPAP. Sedangkan dari segi nasional mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan di mana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau memungkinkan potensial loss. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Menurut Dadan Mutakin, sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah dapat berasal dari pihak bank, nasabah, dan pihak eksternal, yaitu yang pertama dari pihak internal bank, kebijakan pembiayaan yang kurang tepat, kuantitas dan integrasi SDM-nya kurang memadai, memberi perlakuan khusus kepada nasabah yang kurang tepat, kelemahan organisasi sistem prosedur pembiayaan, persarana dan sarana lain yang tersedia kurang mendukung, baik yang berkaitan dengan teknis pekerjaan maupun administrasinya. Yang kedua dari pihak nasabah. Yang pertama itu sebab-sebab pembiayaan bermasalah dari nasabah berasal dari aspek pembiayaan, yaitu aspek legal dan yuridis. Yang kedua dari aspek manajemen atau karakternya. Yang ketiga dari aspek agunan. Dan yang ketiga dari pihak eksternal. Contohnya krisis ekonomi atau moneter atau perubahan makroekonomi, adanya perubahan regulasi atau otoritas moneter maupun instansi terkait lainnya yang diberlakukan terhadap bank atau nasabah. Yang ketiga, pekerjaan teknologi yang tidak dapat diikuti baik oleh pihak bank atau nasabah. Yang keempat, ketidakmampuan nasabah-nasabah dalam memenuhi ketentuan. Dan yang kelima, bencana alam atau gangguan keamanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang restrukturasi. Dalam rangka menjalankan kelangsungan usaha dan meminimalisasi resiko kerugian, bank syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan restrukturasi pembiayaan terhadap nasabah. Pelaksanaan restrukturasi pembiayaan di bank syariah berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Peraturan restrukturasi pembiayaan pada bank syariah dan UUS ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia nomor 3/9 PBI tahun 2011. Pasal 1 ayat 7 Peraturan Bank Indonesia nomor 10/8 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan nomor 13/9 PBI tahun 2011 bahwa restrukturasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Bentuk-bentuk restrukturasi. Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia, restrukturasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi: yang pertama, penurunan imbalan atau bagi hasil; yang kedua, pengurangan tunggakan pokok imbalan atau bagi hasil; yang ketiga, pengurangan tunggakan pokok pembiayaan; yang keempat, perpanjangan jangka waktu pembiayaan; yang kelima, penambahan fasilitas pembiayaan; yang keenam, pengambilan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku; yang ketujuh, konversi pembiayaan menjadi penyerta pada perusahaan debitur. Syarat restrukturasi pembiayaan.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI tahun 2011 mensyaratkan restrukturasi pembiayaan sebagai berikut. Yang pertama, restrukturasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis nasabah. Yang kedua, restrukturasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memiliki kriteria sebagai berikut. Pertama, nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Yang kedua, nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah restrukturasi. Yang ketiga, restrukturasi untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Yang kedua, terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturasi. Yang keempat, restrukturasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Yang kelima, restrukturasi untuk pembiayaan dengan kualitas lancar atau dalam perhatian khusus hanya dapat dilakukan satu kali atau apabila lebih dari satu kali maka digolongkan paling tinggi kurang lancar. Terdapat pengertian restrukturasi satu kali adalah apabila pernah dilakukan restrukturasi terhadap pembiayaan dengan kualitas lancar maka tidak dapat dilakukan restrukturasi kembali atas pembiayaan tersebut yang telah menurun menjadi dalam perhatian khusus atau sebaliknya. Tata cara restrukturasi pembiayaan. Semua jenis pembiayaan dapat dilakukan restrukturasi dengan memperlihatkan karakteristik masing-masing bentuk pembiayaan. Tata cara restrukturasi pembiayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penjadwalan kembali atau rescheduling. Restrukturasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS. Yang kedua adalah persyaratan kembali. Restrukturasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS. Yang ketiga adalah penataan kembali atau restructuring dengan melakukan konversi piutang murabahah atau piutang istisna sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi ijarah mumtahiyah bitamlik atau mudharabah atau musyarakah, atau penataan kembali yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak sebatas perubahan jadwal atau persyaratan, antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, konversi pembiayaan menjadi penyerta modal sementara pada perusahaan nasabah. Prinsip restrukturasi pembiayaan. Prinsip restrukturasi pembiayaan pada bank syariah dapat ditemukan pada pasal 2 ayat 1 PBI nomor 10/18 PBI tahun 2008. Pada pasal tersebut nyatakan bahwa bank syariah dalam pelaksanaan restrukturasi pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Lebih lanjut pada pasal 1-1 angka 4 Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/34/DPS tahun 2008 nyatakan bank syariah dalam melakukan restrukturasi pembiayaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan prinsip akuntansi. Prudential Principle atau prinsip kehati-hatian adalah pengendalian resiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya. Prudential Principle yang diterapkan dalam melakukan restrukturasi pembiayaan dapat berupa beberapa hal. Pertama, sebelum melakukan restrukturasi pembiayaan, bank syariah mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban pada waktunya. Keyakinan tersebut diperoleh melalui penilaian sama terhadap watak, kemampuan modal, agunan, dan prospek usaha nasabah. Kedua, melihat kembali terhadap penerapan prinsip mengenal nasabah. Ketiga, penerapan terhadap asas pembiayaan yang sehat yang dikenal dengan istilah 5C, yaitu watak karakter, kemampuan nasabah atau capacity, modal atau kapital, aguna atau kolateral, dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi kegiatan usaha nasabah atau condition of economy. Prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan prinsip akuntansi merupakan prinsip yang digunakan dalam manajemen risiko untuk menghindari kerugian pada bank syariah. Oleh karenanya, penerapan prinsip-prinsip tersebut sebagai bentuk kepatuhan bank dalam pengendalian risiko melalui peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Artinya, ketika bank syariah tidak menerapkan prinsip itu dalam merestrukturasi pembiayaan, maka bank syariah dianggap telah melanggar peraturan perundang-undangan. Prinsip syariah dalam restrukturasi pembiayaan adalah restrukturasi dilaksanakan dengan memperlihatkan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Penerapan prinsip syariah terhadap pembiayaan perbankan syariah selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang diangkat oleh
daripada bank syariah setempat. Dewan Pengawas Syariah atau DPS bertugas mengawasi setiap kegiatan teknis operasional perbankan syariah agar sesuai dengan prosedur dan prinsip syariah yang telah dikeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN. Berikutnya, faktor-faktor Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan restrukturasi. Beberapa faktor yang menjadi pendorong apa saja yang menjadi alasan Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan restrukturasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah. Yang pertama adalah untuk menjaga kelangsungan usaha. Dalam rangka menjaga kelangsungan usaha perbankan syariah, seperti yang diatur dalam ketentuan di atas, maka bank syariah mengeluarkan kebijakan mengenai restrukturasi pembiayaan. Upaya yang dilakukan dalam bentuk restrukturasi pembiayaan ini adalah salah satu rambu-rambu kesehatan bertujuan agar bank sebagai financing intermediary institution yang melakukan kegiatan usahanya dengan menggunakan dana masyarakat dan dana pihak ketiga lainnya harus selalu dalam keadaan sehat. Yang kedua adalah untuk menjaga kualitas pembiayaan. Bank Indonesia terus berkomitmen mendorong pertumbuhan bisnis perbankan syariah di Indonesia, salah satunya dengan menjaga kualitas pembiayaan. Ada dua hal yang penting yang harus dilakukan dalam pembiayaan perbankan syariah. Pertama, Bank Indonesia akan mengatur restrukturasi untuk pembiayaan konsumtif. Restrukturasi itu hanya bisa dilakukan jika nasabah mengalami kemampuan membayar dan terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dalam memenuhi kewajiban restrukturasi. Kedua, Bank Indonesia akan memperbolehkan bank melakukan restrukturasi dengan kualitas. Yang ketiga adalah mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah secara optimal. Baik, segitu saja yang saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.